Halo Kampringers, saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Nah, berhubung saya tidak bisa melucu, biasanya pasti jawabannya adalah kalau dia tidak bisa melucu, pasti nakut-nakutin. Nah, ini yang akan saya bahas. Topeng yang menakutkan atau orang-orang yang memiliki ketakutan terhadap topeng atau terhadap badut. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan Anda, ini berhubung ini channel baru saya terpaksa harus pindah channel karena ada permasalahan sedikit dengan channel sebelumnya. Jadi sekarang ini channel yang saya pakai, Joni Kampring. Tolong untuk ditonton, di komen, di like, dan di subscribe. Oke? Nah, saya akan mencoba kembali ngobrol masalah ketakutan terhadap topeng atau badut. Kenapa orang kira-kira takut terhadap badut? Biasanya yang saya temukan itu ada dua perkara besar yang menyebabkan orang takut terhadap badut atau topeng. Yang pertama adalah mereka ditakut-takuti ketika mereka kecil. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Seperti misalnya teks yang paling umum sering dipakai adalah jangan main ke sana, ada badut. Jangan main ke sana, ada hantu. Anak-anak cenderung membuat gambar di kepala mereka. Walaupun mereka sendiri belum tahu apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan badut atau hantu tadi. Tapi mereka sudah membuat gambar di kepalanya, dan gambar itu adalah gambar yang menyeramkan. Sehingga cenderung akhirnya ketakutan tadi terjadi karena sebetulnya mereka sendiri belum pernah tahu apa itu objeknya. Karena mereka sudah menciptakan gambar atau image. Yang kedua, mereka takut karena mengalami trauma. Mungkin ada yang pernah diculik oleh badut atau mengalami ketika mereka bertemu badut justru malah ditakut-takuti oleh badut itu atau oleh orang yang mengenakan topeng, atau nonton topeng monyet digigit monyet misalnya. Itulah yang menyebabkan akhirnya menjadi trauma. Lalu kemudian trauma ini terbawa hingga dewasa sehingga akhirnya bertemu dengan badut atau orang-orang bertopeng, mereka akhirnya memiliki ketakutannya sendiri. Walaupun sebetulnya topeng adalah di banyak suku di dunia itu sebetulnya menjadi semacam penanda-penanda. Seperti misalnya yang ada di daerah Amazon sana. Suku di sana sering sekali mempergunakan topeng untuk berbagai macam kegiatan. Seperti misalnya berburu, atau bahkan misalnya hanya sekedar ritus juga termasuk ya. Mereka menggunakan topeng-topeng itu. Sehingga akhirnya cenderung topeng dipergunakan untuk semacam peniruan terhadap benda-benda yang mereka anggap sakral. Nah, di Brazil juga ada perayaan kematian dengan menggunakan topeng. Bahkan di kehidupan orang-orang modern atau orang-orang kota, topeng malah paling sering dipakai. Walaupun tidak berbentuk, tidak berwujud topeng seperti ini. Tapi mereka menggunakan topeng dalam tanda kutip. Di dalam kehidupannya menggunakan topeng dalam tanda kutip. Di tempat-tempat di mana saja. Tergantung tempat, tergantung waktu, tergantung situasi yang mereka inginkan, mereka menggunakan topeng-topeng mereka. Nah akhirnya, kenapa harus takut pada topeng? Kenapa harus takut pada badut yang merupakan simbol kelucuan mungkin dengan topengnya? Toh pada sejatinya, kalau kita pelajari, jika Anda pernah pergi ke pasar, banyak sekali, terutama perempuan dengan kosmetik tebalnya, kemudian menjadikan wajahnya secara tidak langsung menjadi topeng, menjadikan dirinya secara tidak langsung menjadi badut. Sebagai contoh, saya dulu sering pergi ke pasar dan memperhatikan banyak sekali kaum perempuan yang datang ke sana dengan pakaian menor, warnanya mencolok, lalu kemudian dengan make up tebalnya, bedaknya itu bisa sampai membedakan warna kulit tangan dan kulit wajahnya. Lalu kemudian
gincunya tebal sekali, lipstiknya tebal sekali, dengan polesan di sana sini warna biru, warna hijau. Dan juga pakaiannya yang berwarna-warni. Sehingga menjadikan dirinya lebih mirip badut dibandingkan seorang yang sedang berdandan cantik. Begitu juga misalnya yang paling umum di dunia selebriti, botox, atau bisa juga operasi plastik. Ini paling umum. Kenapa kita tidak takut pada hal-hal seperti ini? Kenapa kita tidak takut bertemu orang-orang dengan wajah palsu seperti itu? Ini bahannya mungkin kertas, kain, atau kayu, atau paling mungkin adalah silikon atau karet ya. Tapi dipakai di depan wajah kita. Tapi operasi plastik, mereka memakainya di dalam wajahnya, dan kita sama sekali tidak takut terhadap topeng-topeng seperti itu. Jadi artinya apa yang sedang ingin saya bicarakan adalah jika Anda takut pada topeng atau takut pada badut, mulailah coba untuk menggeser cara berpikir Anda. Ada lagi hal yang lebih menakutkan daripada hal-hal seperti ini. Kenapa Anda tidak takut pada operasi plastiknya orang-orang yang jelas-jelas lebih menyeramkan daripada topeng yang bisa dibuka ini? Mereka tidak bisa membuka topengnya dan akan terus-terusan memakai topeng itu. Jadi artinya topeng yang dikenakan sekarang tidak jauh lebih tidak menyeramkan, atau malah tidak sama sekali tidak menyeramkan dibandingkan dengan topeng yang ditanam di dalam wajah mereka. Ya, baik. Saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Dadah.